Su Wuzu menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Di antara 9 puncak, semua orang tahu bahwa ada alam bawaan yang luar biasa. Satu orang menekan 5 orang bawaan terkuat Wu Feng. Yang terpenting, sikapnya yang bersemangat tinggi dipuji oleh semua murid. Reputasi Su Wuzu di Jiu Feng menjadi semakin keras. Tapi itu adalah murid yang seperti itu. Dia adalah murid luar Seng Feng dengan ketenangan pikiran. Dia tidak bangga dengan kekuatannya. Setiap hari, dia masih bisa melihatnya mengangkut tembaga dan besi yang rusak ke Qisong. Dengan kagum, Luo Qi dan semua wanita mengambil Ruo Shui, dan mereka semakin suka pergi ke menara terbengkalai Su Wuzu. Sekelompok orang menjadi semakin akrab. Sekelompok wanita seperti itu flamboyan, muda dan energi dari waktu ke waktu untuk menunjukkan sikap seorang wanita. Jika itu di masa lalu, Su Wuzu pasti akan terbang bersama mereka. Hanya sekarang, beban idolanya terlalu berat. Melihat wanita cantik ini, dia hanya bisa dipaksa menjadi pria straight. Tidak bisa menggoda, hanya bisa menjadi pria yang tidak juling. Su Wuzu menyesal telah menjebak orang seperti itu, dia hanya ingin menjadi bajingan yang dihina dan dibenci. Apakah Anda ingin menggulingkan kepribadian Anda sendiri tapi kemudian, apakah dia akan dibunuh? Kakak Wuzu, apakah kamu merasa tidak sehat? Ruo Shui tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat wajah kusut Su Wuzu. Su Wuzu menoleh untuk melihat Ruo Shui, gelombang di matanya yang indah mengalir, penampilannya luar biasa, dan matanya yang halus dan lemah benar-benar seperti air. Dia sepertinya menyukai kursi rotan yang dibuat Su Wuzu, dan dia suka duduk di atasnya dan mengayunkannya setiap kali dia datang. Dia sangat cantik. Ketika berbicara dengan Su Wuzu, dia menghentikan kursi rotan yang berayun, satu kaki menyentuh tanah, kakinya yang panjang ramping dan lurus, tubuhnya sedikit condong ke depan, dan lekuk tubuhnya yang anggun dan seksi semakin disorot, membuat Su Wuzu lupa sejenak, melihatnya dengan karakternya sendiri. Dia sedikit linglung. Melihat Su Wuzu menatap langsung ke arahnya, wajahnya yang merah muda dan mulus ditutupi dengan lapisan merah. Kakak Wuzu Sui Jiaodidi yang lemah memanggil dengan lembut lagi. Su Wuzu bereaksi, dan memalingkan muka dari tubuhnya untuk melihat matanya. Mata itu cerah dan meresap dengan air, membuat Su Wuzu hampir tersesat lagi. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak punya banyak yang tersisa. Baru saja, Su Wuzu menatapnya dengan mata yang berbeda dari sebelumnya, yang membuat Ruo Shui sedikit bingung, dan wajahnya yang cantik sedikit merah. Busi menundukkan kepalanya dan mengayunkan kursi rotan dengan lembut. Su Wuzu menepuk dahinya, berpikir bahwa dia tidak stabil, tetapi matanya terlalu sombong sekarang. Bukankah kepribadian itu akan berantakan? Belum bisa putus. Kakak senior Ruo Shui, kamu sangat cantik, apakah orang sering melihatmu dengan linglung? Su Wuzu berpikir bahwa sejak dia ditemukan, tidak mudah untuk mengakuinya di atas kapal. Dan menyalahkan orang lain adalah hal yang harus dimiliki untuk menjadi bajingan. Pipi Ruo Shui tiba-tiba memerah, dan Su Wuzu tercengang ketika dia terlihat malu dan bergerak. Aku akan menemukan kakak senior Luo Qi. Ruo Shui berdiri, dan seluruh orang itu sangat ramping, berdiri di sebelah kursi rotan, dan keindahannya tak terlukiskan. Saat berbicara, Luo Qi dan sekelompok murid perempuan datang dari kejauhan dan bertanya kepada Ruo Shui sambil tersenyum. Wajah Ruo Shui memerah, dan tentu saja dia tidak akan memberitahunya apa yang terjadi barusan. Mata Luo Qi beralih ke Su Wuzu dan berkata, Saudara muda Su, Anda juga siap untuk bersiap. Setelah 3 hari, kami akan berangkat ke Jixia School Palace Jicheng. Kalian juga akan pergi. Su Wuzu mengetahui dari mulut lama Huang Ye bahwa Mo Daoxian akan membawanya ke Akademi Jixia. Tetapi dia tidak berharap Luo Qi pergi juga. Para murid dari setiap puncak, mereka yang telah mencapai tingkat ke-10 atau lebih, dapat pergi ke siapa saja yang mau pergi.
Kami juga ingin memasuki alam harta karun ilahi, jadi ada baiknya juga. Turun gunung untuk percobaan. Jawab Luoki. Apa tujuan kunjungan ini? Su Wuzu berpikir dalam hati bahwa Akademi Jixia takut banyak murid akan pergi ke sana. Apa yang ingin dilakukan Mo Daoxian? Jicheng juga merupakan tempat kekuatan besar. Niat Master Puncak adalah untuk membiarkan kita melihat orang-orang berbakat di dunia, jangan duduk di sumur dan menonton langit. Tapi tidak ada tujuan khusus lainnya, kata Luoki. Negeri angin dan awan. Su Wuzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jicheng dibangun oleh Akademi Jixia, di samping buku Tao. Itu selalu sangat makmur dan merupakan salah satu kota terbesar di dunia. Ada banyak kesombongan di dunia, dan bahkan orang-orang dari Hundred Shouran Kings muncul di kota ini. Dari waktu ke waktu, ya, ditambah para murid Akademi Jixia, ada banyak bintang. Ditambah banyak orang kuat juga bercokol di kota ini, secara alami adalah tempat kekuasaan, kata Luoki. Kalimat ini membuat Su Wuzu merindukannya, dia sudah lama tidak berada di dunia ini, dan dia belum benar-benar melihat kemakmuran dunia ini. Saudara muda Su sangat kuat, dan saya harap Anda akan menjaga murid-murid puncak peri 1 atau 2 saat Anda pergi kali ini, kata Luoki. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Aku jauh lebih tidak berpengetahuan daripada kakak perempuan, dan aku akan membutuhkan perhatianmu saat itu. Jawab Su Wuzu. Luoki tersenyum dan melirik Ruo Shui. Saya pikir dia ada di sini, tetapi saya tidak khawatir tentang apapun di luar. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Su Wuzu masih tenggelam dalam latihannya selama 3 hari terakhir. Dia terus berlatih keterampilan tempur yang tidak dikenalnya, terutama pedang dan sejenisnya, dan paling banyak berlatih. Selama 3 hari, Su Wuzu juga mengalami keseriusan ke-12. Dia tidak menahan diri, dia langsung menerobos. 12 keseriusan sepenuhnya terbuka, 12 sungai Qi dan darah agung, dan Su Wuzu juga telah sepenuhnya mencapai puncak bawaan. Kekuatan seperti itu, di tempat biasa, pasti dianggap sebagai orang yang kuat. Su Wuzu berlari melalui 12 jalur serius, masih mengkonsumsi cairan dengan panik. Dia memelihara dirinya sendiri, memelihara meridian yang serius, memelihara 8 meridian yang luar biasa. Dia tidak takut konsumsi, bagaimana mungkin dia tidak memelihara keadaannya dengan sebaik-baiknya. Ketika dia bukan seorang seniman bela diri, dia memiliki kendo. Kemudian dia melangkah lebih jauh di langit di bawah terik matahari, dan sulit bagi orang lain untuk memiliki kesempatan seperti itu. Su Wuzu percaya bahwa dia tidak lebih lemah dari siapapun. Premisnya adalah dia harus melakukannya dengan sempurna. Dan itu tidak sulit baginya karena dia memiliki mangkuk hitam. Dalam 3 hari terakhir, Su Wuzu tidak lupa menelan semua logam yang bisa ditelannya. Setelah dia banyak mengkonsumsi, masih ada lebih dari 500 tetes cairan biru di dalam mangkuk. Artinya, nilainya masih lebih dari 50.000 tael. Orang yang membawa semua orang ke Akademi Jixia tidak lain adalah Mo Daoxian. Melihat Su Wuzu, Mo Daoxian terlihat sangat serius kali ini, dan berkata kepada Su Wuzu, Akademi Jixia bukanlah tempat lain, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tapi kamu hanya memiliki satu kehidupan, bahkan jika kamu melakukan sesuatu yang salah. Anda harus berpikir 2 kali. Baris. Su Wuzu tersenyum dan berkata, apakah Master Sekte berpikir bahwa saya adalah seseorang yang akan mati? Mo Daoxian mengangguk dan berkata, murid Taois tidak mudah diganggu oleh orang lain. Selama Anda mengikuti aturan, saya akan mengurus semuanya. Terima kasih, Sekte Master. Su Wuzu sedikit tergerak. Benar, pergi kali ini, tujuan terpentingmu adalah mendapatkan cincin itu, kata Mo Daoxian lagi. Emosi Su Wuzu hilang. Yang saya pikirkan adalah, bagaimana cara melewatinya. Kereta melintasi kehampaan. Mo Daoxian mengendarai kereta dan membawa semua orang ke Akademi Jixia.
Keretanya agak mirip dengan kereta yang terlihat di Akademi Jixia. Su Wuzu duduk di kereta, menyentuh logam dingin, dan meneriakkan hal-hal baik di dalam hatinya. Ini semua terbuat dari logam mulia. Jika dia menelannya, dia akan memuntahkan banyak cairan berdarah. Kereta itu luar biasa, dan dapat melintasi jarak dengan kecepatan ekstrim. Kali ini ke Jicheng, ada hampir 100 murid, semuanya adalah murid yang luar biasa dari setiap puncak. Wu Wudi, Chen Changhe, Fang Bo Lingjian, dan Luo Qiruoshui dan Xuan Wei juga ada di sana. Xuan Wei tidak cukup kuat, dan semua orang terkejut mengapa dia pergi. Tetapi saya mendengar Xuan Wei berkata paman saya adalah ular lokal di Jicheng. Jika Anda memiliki masalah, saya dapat membantu. Qingzhou sangat jauh dari Yuzhou, dan ada beberapa negara bagian di antara mereka. Sebuah negara sangat luas, dan banyak orang tidak dapat keluar dari negara sepanjang hidup mereka. Tapi Mo Daoxian mengendarai kereta, dan jaraknya diperpendek tajam. Dalam waktu kurang dari sehari, jarak beberapa negara bagian telah dilewati, dan segera menuju Qingzhou. Pemandangan kerumunan secara bertahap menjadi lebih jelas. Kereta itu terbang ke langit, melihat ke bawah dari kereta. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah buku besar itu. Pada saat ini, buku itu bertatahkan di tanah Qingzhou. Buku itu sangat besar dan ada kata-kata di atasnya. Tentu saja, teks itu juga menunjukkan segala macam hal yang mengejutkan untuk dilihat. Kitab Taoisme banyak orang memandang rendah buku ini dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Buku ini sangat luar biasa sehingga mereka melihatnya untuk pertama kali. Semua orang menyaksikan untuk waktu yang lama sebelum mata mereka menjauh dari harta ini. Itu adalah dojo Akademi Jixia, dan orang biasa tidak bisa masuk. Kali ini mereka akan pergi ke Jicheng. Di sebelah buku Tao, ada 3 penjaga kota besar. 3 kota, yang masing-masing besar dan megah, menempati area yang sangat luas. Setiap kota memiliki populasi yang tak terhitung jumlahnya. Xuan Wei adalah penguasa kota-kota Xuan. Melihat ketiga kota ini, dia tidak bisa tidak terpana. Salah satu dari mereka 10 kali lebih besar dari kota Xuannya. Xuancheng juga merupakan kota besar dengan populasi beberapa juta. Di antara 3 kota, Jicheng adalah yang terbesar dan paling makmur. Kereta Mo Daoxian berhenti di luar Jicheng, dan berkata kepada semua orang saat ini tanah suci selalu menjadi tempat pemujaan, dan banyak prajurit akan datang ke sini untuk melihat, yang juga mengarah ke campuran ikan dan naga. Jadilah hati-hati, kota ini makmur dan megah, tetapi tidak kurang dari 100 mayat diambil dari sungai setiap hari, termasuk murid-murid dari agama-agama besar kuno dan bahkan tempat-tempat suci. Kata-kata Mo Daoxian membuat banyak murid terlihat serius. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kamu takut pada tangan dan kakimu. Kamu semua adalah karakter yang akan mencapai alam para dewa. Kali ini, aku ingin kamu turun gunung. Hanya di antara generasi muda. Dapatkah kamu dianggap memenuhi syarat untuk menjadi salah satu karakter? Dalam daftar 100 pertunjukan yang dikagumi, yang terlemah harus berada di alam harta karun ilahi untuk masuk ke dalam daftar, kata Mo Daoxian lagi. Semua orang mengangguk dan mengerti. Rana Xiantian hanya dianggap sebagai karakter di antara orang-orang biasa, dan ketika ia mencapai alam kepemilikan ilahi, ia memenuhi syarat untuk bersaing dengan arogansi surgawi di dunia. Alam harta karun ilahi adalah daerah aliran sungai, dan generasi muda, seperti berbagai keluarga kuno, mulai berjalan ke panggung secara individual. Misalnya, dalam Taoisme, hanya ketika Anda mencapai alam para dewa, Anda akan dengan jelas memberitahu Anda bahwa Anda dapat turun gunung. Sama seperti mereka sekarang dikawal oleh para tetua divisi, itu lebih untuk membiarkan mereka melihat, tidak benar-benar turun gunung. Setelah Mo Daoxian mengatakan ini, dia melihat Su Wuzu lagi dan berkata, dibandingkan dengan mereka, saya yang paling khawatir dan paling nyaman dengan Anda.
Namun, ini adalah situs Akademi Jixia. Mereka tahu siapa Anda membunuh mereka saat itu. Jika kamu datang, itu pasti akan membalas dendam padamu. Su Wuzu mengangguk, paman dan keponakan Jilin dibunuh olehnya, dan para murid Akademi Jixia tahu bahwa dia akan datang, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan tempat itu. Tapi menurut aturan, kamu tidak perlu takut pada mereka. Mo Daoxian berkata, yang perlu kamu perhatikan adalah mencegah diretas. Ini adalah wilayah mereka. Jika mereka membunuhmu, mereka akan menang. Bahkan tidak dapat memeriksa. Jadi berhati-hatilah. Aku tahu, jawab Su Wuzu. Mo Daoxian mengangguk, dan mengeluarkan 2 keterampilan tempur dari tangannya dan menyerahkannya kepada Su Wuzu Yanlong Slash, keterampilan tempur puncak kelas 4, ilmu pedang. Meskipun Sky Splitting Slash kuat, Anda telah mengolah esensi, dan alam telah berubah. Meskipun bukan tidak mungkin untuk digunakan, tetapi cobalah untuk menggunakannya sesedikit mungkin. Beberapa orang tidak memiliki kemampuan, dan mereka menatap keturunan orang lain untuk menemukan masalah. Tentu saja, Sekte Tao kami tidak takut, tetapi saya tidak bisa selalu menjaga Anda, jadi menggunakan lebih sedikit akan menghemat masalah. The Sky Splitting Slash cocok untuk menghadapi serangan kelompok, sedangkan Flame Dragon Slash cocok untuk bertarung sendirian, dan kekuatan ledakannya diketahui oleh Anda jika Anda telah mencapai kesuksesan dalam latihan Anda. Di mana Su Wuzu berpikir bahwa Mo Daoxian benar-benar memberinya buku keterampilan tempur, dan dia mengambilnya. Pada saat ini, Mo Daoxian mengeluarkan 1 set keterampilan tempur kaki petir, keterampilan tempur puncak peringkat ketiga. Meskipun Anda memiliki banyak keterampilan tempur, Anda kekurangan beberapa keterampilan kaki Anda. Kaki petir dapat menebusnya, dan ketika kamu mundur dari pertarungan, kamu bisa melakukan serangan menyapu. Setelah mengambil 2 set keterampilan tempur ini, berikan kepada Su Wuzu setelah berlatih, Anda dapat mengembalikannya ke tetua Tao di Jicheng. Tiba-tiba bersikap begitu baik padaku, aku tidak terbiasa, kata Su Wuzu. Mo Daoxian melirik Su Wuzu dan berkata, di antara semua murid yang hadir, saya paling optimis bahwa Anda dapat dengan cepat mencapai alam harta karun ilahi. Setelah mencapai alam harta karun ilahi, Anda pasti tidak akan merasa damai. Jika saya tidak melakukannya, memberimu sesuatu, aku takut kamu akan langsung diserang. Bunuh. Aku selalu sangat rendah hati, balas Su Wuzu. Murid-murid lain juga mengangguk. Saudara junior Su memang sangat rendah hati. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia begitu jijik di mata Master Sekte. Mo Daoxian melirik Su Wuzu, tanpa berbicara omong kosong kepadanya, dan berkata kepada semua orang Jicheng memiliki pijakan Sekte Tao. Anda dapat pergi ke sana, di mana ada tetua Sekte Tao dan saudara senior Anda dapat menemukan mereka jika Anda dalam masalah. Tentu saja. Saya ulangi, semuanya dilakukan sesuai aturan. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, saya tidak takut pada Taoisme. Tetapi jika Anda melanggar aturan, beberapa hal, aku akan sangat pasif. Murid tahu sekelompok orang menjawab. Mo Daoxian mengangguk, melambaikan tangannya, dan sekelompok orang diusir dari kereta. Su Wuzu menatap kereta yang jauh, dan dia sangat enggan untuk berpisah dengannya. Saya berpikir, kapan dia akan memilikinya? Akademi Jixia juga memilikinya, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Sekelompok orang jatuh di depan kota Jicheng, dan itu sudah sangat megah dari ketinggian. Tetapi berdiri di bawah tembok kota Jicheng, itu bahkan lebih mengejutkan. Sekelompok orang, di bawah tembok kota, sekecil semut. Apakah kamu tahu di mana pijakannya ketika Mo Daoxian pergi? Su Wuzu tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Xuan Wei berkata, saat ini saya pernah ke Jicheng. Saya tahu di mana Sekte Tao berada. Anda ikut dengan saya. Hei, Anda akan mengikuti saya di Jicheng di masa depan, dan saya pasti akan menjamin bahwa Anda akan memiliki hidup yang baik. Xuan Wei dengan bangga pamer,
dan memimpin sekelompok orang ke gerbang kota. Di gerbang kota, orang-orang yang keluar masuk sangat padat. Jicheng Daozong terletak di barat kota Jicheng. Sepanjang jalan, saya melihat semua jenis prajurit di jalan. Jalan Jicheng terbuat dari tumpukan batu-batu besar dengan berat beberapa kilogram, dan sangat luas. Tapi begini, jalanan masih tampak ramai, orang-orang datang dan pergi bergesekan. Kemakmuran Jicheng bisa dilihat dari sini. Sepanjang jalan, Su Wuzu mengamati semuanya dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dunia ini, dan dia benar-benar bersentuhan dengan dunia manusia di luar. Bagian depan adalah tempat tinggal Daozong di Jicheng. Xuan Wei memimpin kerumunan melalui jalan-jalan dan berdiri di depan sebuah bangunan. Bangunan di depannya sederhana dan sederhana, pintunya berisik, dan ada banyak pejuang. Di ruang terbuka besar di pintu masuk, banyak orang berduel. Sekelompok orang menunjukkan identitas mereka, dan segera seseorang datang untuk menyambut mereka, dan orang yang menyapa mereka adalah saudara senior dari alam harta karun ilahi. Rekan-rekan siswa saya Geng Yong. Murid batin Zufeng. Kali ini para tetua mengirim saya untuk bertanggung jawab atas urusan sesama murid saya di Akademi Jixia. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi saya langsung. Geng Yong tersenyum dan memimpin mereka berjalan masuk bersama Su Wuzu dan rombongannya. Su Wuzu dan rombongannya semua telah melihat ucapan terima kasih, tetapi sebelum mereka memasukinya, mereka mendengar seseorang berteriak dari luar, "Hahaha, apakah ada murid baru Daozong yang datang ke Akademi Jixia? Datang aku cukup besar, aku ingin mencicipinya. Coba rasa baru, siapa di antara kalian yang berani melawanku?" Kalimat ini membuat Chen Changhe dan yang lainnya mengerutkan kening, dan melirik kerumunan yang ribut. Napas yang meledak-ledak orang ini tidak menyambar. Siapa di antara para murid yang hadir yang tidak bisa menyelesaikannya? Geng Yong melirik ke pihak lain dan berkata kepada orang banyak, "Jangan perhatikan dia, tapi aku hanya ingin murid-murid Sekte Zandao membuat nama untuk diri mereka sendiri." Wudi melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak prajurit di depan Daozong berteriak. Teriak menantang murid Daozong. Banyak dari mereka yang tidak sedap dipandang, dan bahkan keberadaan alam yang diperoleh. "Kakak senior geng, apakah ada begitu banyak orang yang datang untuk menantang Daozong setiap hari?" Wudi bertanya. "Ada banyak orang di dunia yang mengejar ketenaran dan kekayaan. Sebagai pemimpin Taoisme, saya secara alami memiliki banyak orang oportunistik yang datang untuk menantang," kata Geng Yong. "Apakah sekte besar lainnya sama?" tanya Su Wuzu. Geng Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun sekte besar lainnya juga telah ditantang, mereka jauh lebih sedikit daripada sekte Tao." "Kenapa?" tanya Chen Changhe. "Salah satunya adalah Taoisme adalah pemimpin, dan secara nominal memiliki kewajiban untuk mengajar murid-murid Taoisme. Yang kedua adalah menantang sekte besar lainnya belum tentu akrab bagi orang lain, tetapi menantang Taoisme, yang di dunia tidak tahu tentang Taoisme bagaimanapun, Taoisme masih di atas gerbang suci. Yang ketiga adalah murid-murid kita memang lebih lemah dari murid-murid di tanah suci. Lebih mungkin untuk menang. Keempat, kalah di tangan murid Tao juga terkenal bagi mereka," ucap Geng Yong. Karena 3 agama dan 9 aliran ini, bahkan alam Hautian berani menantang sekte Tao, Wudi berkata dengan dingin. Setelah insiden Daozong, pamornya belum sebaik setahun, terutama generasi muda murid dari berbagai agama. Berapa banyak orang yang masih menghormati Daozong? Orang-orang ini dapat menantang Daozong untuk mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Mengapa tidak? Geng Yong menghela nafas. Artinya, Daozong mudah diganggu. Su Wuzu bergumam, "Kalian sangat baik hati, jika mereka datang untuk menantang, kamu harus melakukannya." Geng Yong berkata, "Tidak, saya tidak tahu bagaimana mereka menodai Daozong. Dalam beberapa tahun terakhir, murid-murid Daozong telah bekerja keras untuk Daozong, terutama murid-murid yang luar biasa,
yang telah menderita banyak korban. Kami murid batin dapat melakukan sesuatu, lakukan saja sesuatu. Bar. Su Wuzu melirik ke lapangan. Dari waktu ke waktu, ada murid yang berteriak menantang. Ada banyak kebisingan di depan sekte Tao yang bermartabat. Di mana ada sedikit sikap sekte pemimpin, itu adalah sayuran pasar. Namun, Su Wuzu tidak banyak bicara ketika dia baru saja tiba. Dia mengikuti Geng Yong ke Taoisme. Geng Yong memberikan kamar untuk semua orang, dan memberikan banyak instruksi, merawat mereka dengan segala cara yang mungkin. Saudara-saudara, kalian semua adalah benih Taoisme dan membawa harapan Taoisme di masa depan. Meskipun sekte Tao saya adalah pemimpin Taoisme, sebenarnya itu sulit. Banyak kekuatan yang menargetkan Taoisme saya baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, semakin luar biasa mereka. Muridmu, semakin mereka mengincar mereka. Jadi di Jiceng, kamu harus berhati-hati dan jangan jatuh ke dalam perangkap orang lain, kata Geng Yong lagi. Saudaraku, jangan khawatir, kami akan berhati-hati, Wu Wudi menjawab atas nama semua orang. Geng Yong menambahkan ada satu hal lagi yang harus diinstruksikan oleh para murid dari semua dinasti untuk turun gunung. Saudaraku, tolong bicara. Dao Zong memiliki prinsip Tao Zong. Di Tao Zong, kamu bisa bertarung, berkelahi, dan membuat masalah. Jika kamu memiliki dendam, kamu bisa mengeluh. Tapi semua ini adalah kontradiksi internal. Tapi di luar, kamu harus konsisten dengan prinsip-prinsip Tao Zong. Dunia luar, tidak peduli seberapa besar itu. Semua kebencian dan keluhan harus dikesampingkan untuk saat ini. Sebagai murid sekte Dao, Anda tidak boleh menghitung atau menyakiti sesama murid Anda. Geng Yong sangat serius ketika dia mengatakan ini. Kata-kata, kami mengerti, Wu Wudi dan yang lainnya semua mengangguk. Mereka telah mendaki gunung untuk waktu yang lama, dan mereka telah lama memahami aturan ini. Sudah larut hari ini, semua orang dari sekte yang sama, mari kita istirahat dulu. Kamu bisa datang kepadaku jika kamu memiliki sesuatu. Ada beberapa penatua dan beberapa saudara senior di sini. Jika kamu tidak dapat menemukanku, kamu dapat menemukannya. Geng Yong tersenyum, saya harap semuanya, melangkah ke alam harta karun ilahi sesegera mungkin, dan meninggikan prestise sekte Tao kami. Wu Wudi tiba-tiba bertanya, Kakak Geng, apakah kakak tertua saya benar-benar mati? Wajah Geng Yong menjadi berat, kakak Wu luar biasa di awal, dan mereka semua mengatakan bahwa dia diharapkan untuk masuk dalam daftar 100 pertunjukan teratas. Tetapi saya mendengar bahwa dia bersaing dengan iblis dan ditelan oleh iblis. Apakah ada yang melihatnya dengan matanya sendiri, mata Wu Wudi sedikit merah. Tidak, tapi monster itu telah menelan banyak kesombongan dari berbagai sekte, menyebabkan para murid dari semua sekte menjadi ketakutan dan tidak ada yang berani bertarung. Pada awalnya, kakak senior Wu juga ingin membunuh monster dalam satu pertempuran untuk dipromosikan kekuatan Taoisme. Tapi hasilnya hilang selamanya. Semua orang bilang dia ditelan setan, kata Geng Yong. Wu Wudi mengepalkan tinjunya dengan erat dan tubuhnya bergetar. Geng Yong menepuk bahu Wu Wudi dan berkata, bukan hanya kakak senior Wu, ada banyak kesombongan Dao Zong yang telah menderita korban besar satu demi satu untuk mereproduksi kemuliaan Dao Zong. Mari bekerja keras, ini adalah satu-satunya yang kita miliki. Bisa lakukan sekarang. Wu Wudi mengangguk dengan penuh semangat. Geng Yong pergi, dan kemudian beberapa saudara datang untuk bertemu dengan semua orang. Su Wuzu hanya merapikan dan melihat bulan yang cerah di langit melalui jendela. Bulan yang cerah itu cerah. Namun, suara hiruk-pikuk dunia luar terus berlanjut. Tanpa sengaja tertidur, Su Wuzu mendorong pintu hingga terbuka, berjalan ke halaman, dan mengeluarkan keterampilan tempur yang diberikan Mo Daoxian kepadanya untuk bersiap berlatih. Tapi tiba-tiba melihat Ruo Shui, yang sedang duduk di bangku batu di halaman,
berlutut dan memegang tangannya, menatap bulan dalam keadaan kesurupan. Cahaya bulan menyinarinya, sangat indah, setenang lukisan. Kebisingan di luar menghilang pada saat ini, hati Suzu tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak mengganggu Ruo Shui, jadi dia menemukan tempat di sampingnya dan duduk dengan tenang. Keluarkan 2 keterampilan tempur dan awasi mereka dengan tenang. Cahaya bulan menyinari mereka berdua, dan bayangannya tergambar sangat panjang. Malam itu dingin seperti air, di luar berisik, tetapi halamannya sangat sunyi.